Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat, nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-4-5. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Berjumpa lagi dengan saya di channel Langit Bitu. Telah kita saksikan bersama tayangan yang tadi dari seorang kiai yang ada di pondok pesantren ya. Dan beliau menyatakan bersikap secara ilmiah dan hasil dari data untuk masalah nasab. Karena menurut beliau patokannya ilmiah dan itu didukung dengan dari hasil data. Makanya untuk para semua saudara-saudaraku, jadi ini suatu wawasan dan ini suatu jawaban yang kiranya ada yang belum paham tentang yang sekarang sedang polemik nasab, tentang Habib yang katanya tersambung nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sini dibantah oleh Kiai Imaduddin. Dan itu juga berdasarkan dari fakta, berdasarkan dari kitab. Seperti itu. Berdasarkan secara ilmiah dan juga hasil dari data. Itu dari Kiai Imaduddin juga. Jadi jawaban-jawaban di sini yang kiranya untuk saudara-saudaraku yang belum paham, di sinilah jawaban. Dan ini belum selesai. Ini belum finish. Karena ini siapa tahu para Habib itu bisa menunjukkan bahwa, tapi dengan ilmiah ya, dijawabnya ya, dengan ilmiah, dengan hasil data,
bahwa mereka itu tersambung nasabnya, begitulah. Kalau nggak salah ini sudah 3 tahun waktunya. Nah, dari pertama sampai sekarang belum ada jawaban untuk para Habib tentang nasabnya. Tapi belum juga selesai berarti. Seperti itu loh, sahabat-sahabatku. Ya, tayangan ini cukup mewakili lah dari semua pesantren-pesantren, semua pondok-pondok. Karena memang satu, memang ilmiah dan mutlak itu memang dari hasil data, bukan mengada-ngada ya untuk jawaban tidak tersambungnya para Habib itu. Dengan tidak tersambungnya para Habib itu bukan jawaban-jawaban yang ngarang atau mengada-ngada, tidak, tapi tetap ilmiah dan dari data. Seperti itu. Inilah contoh orang yang termasuk cerdas, termasuk pandai, pintar. Karena ya, kalau sesuatu pembuktikan bisa dibuktikan, kenapa tidak? Seperti itu loh. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah. Dan masalah nasab, polemik nasab ini bisa selesai kalau para Habib itu menunjukkan itu dengan jawaban yang ilmiah, dengan jawaban yang hasil fake, clear dari data, seperti itu. Dan bukan mengada-ngada atau bukan angan-angan, itu seperti itu loh. Biar kami semua masyarakat, khususnya di negeri ini, semua paham, semua tahu jawaban dari para Habib itu. Ya, sekiranya para Habib itu ingin membuktikan lagi dengan yang lebih mutlak lagi, didukung dengan tes DNA. Kalau saya sih menyarankan tes DNA saja, karena tes DNA itu bisa besok, bisa besoknya lagi, seperti itu. Tapi kalau mencari jawaban untuk menyangkal dari Kiai Imaduddin, susah. Karena sudah tahun berjalan pun belum ada apa-apa, seperti itu. Dan jika Habib-Habib itu legowo dengan mengatakan, oh ya maaf, saya salah, saya bukan keturunan Kanjeng Nabi, kayaknya selesai. Ya memang selesai sih, karena di dasar akarnya itu masalahnya. Masalah awalnya kan seperti itu. Tentang polemik nasab yang tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kalau legowo sih enak-enak saja sih. Sebenarnya tidak ada masalah-masalah yang berpanjangan sampai sekarang. Sudah 3 tahun kalau nggak salah. Seperti itu ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Kita berbicara yang fakta saja. Seperti itu. Jadi, kalau kita bicara yang fakta, dijawabnya yang fakta. Seperti itu. Dan kita tidak terdidik untuk memframing, untuk membolak-balikan fakta, membolak-balikan kata-kata. Kami tidak ada pendidikan seperti itu. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Itulah. Sebenarnya enak. Karena manusia hidup didasari dengan pengakuan indah pada waktunya. Walaupun secara duniawi, secara nyata kita malu. Malu itu sebentar. Dan kalau memang tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan, tidak mungkin mereka tetap membantah untuk mengakui sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mati-matian mereka untuk memiliki itu. Tapi sampai sekarang belum terjawabkan bahwa mereka tersambung nasabnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Belum ada jawaban. Begitu pemirsa, semoga pagi ini indah semua. Selamat beraktivitas dan diawali bismillah. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Salam NKRI.
harga mati.